kondisi keuangan perusahaan. Jadi, begitu laporan keuangan dari sebuah perusahaan itu dikeluarkan, kemudian disahkan, sudah resmi ditampilkan di IDX, itu nanti kita bisa menganalisis keuangan tersebut untuk melihat sebenarnya perusahaan ini itu kondisinya seperti apa, kemudian riwayat masa lalunya itu seperti apa, kemudian nanti kira-kira berdasarkan kondisi sekarang dengan dibandingkan dengan riwayat masa lalunya, ke depannya prospeknya ini akan bagaimana gitu. Terdapat 2 cara dalam membandingkan, yang pertama dengan membandingkan dengan rasio waktu yang lalu atau secara historis. Jadi dibandingkan ya, laporan keuangan tahun ini rasionya dibandingkan dengan laporan keuangan tahun yang sebelum-sebelumnya. Dan yang kedua yaitu membandingkan rasio perusahaan dengan rasio industri pada waktu yang bersamaan. Jadi, dibandingkan rasio perusahaan yang akan kita analisis laporan keuangannya itu, dibandingkan dengan rasio dari rata-rata industri pada waktu yang bersamaan. Jadi, misalkan tahun 2010 ya kita juga sama-sama 2010 laporan keuangan yang kita analisisnya atau rasio yang kita analisisnya gitu. Slide kedua. Nah, di sini ada jenis-jenis rasio keuangan. Jadi ada beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam berdasarkan rasio ini kita bisa melihat seberapa liquid sih perusahaan ini. Kira-kira dengan rasio ini perusahaan itu seberapa bisakah memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban-kewajiban jangka pendek itu seperti apa? Seperti pembayaran akrual, kemudian pembayaran utang-utang jangka pendek. Utang jangka pendek itu biasanya utang-utang yang di bawah 1 tahun ya, atau misalkan utang-utang kepada supplier dan lain-lain gitu. Nah, atau biasa utang-utang yang tidak memiliki bunga. Sedangkan yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini menunjukkan rasio utang dan likuiditas jangka panjang perusahaan. Jadi melalui rasio solvabilitas ini kita bisa melihat seberapa mampukah perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajibannya secara jangka panjang gitu. Jadi seberapa mampu perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya, utang-utang jangka panjangnya. Misalkan utang kredit, kemudian obligasi dan sebagainya. Nah, biasanya kita bisa melakukan analisis rasio likuiditas dan rasio solvabilitas ini di laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu rasio efisiensi dan rasio profitabilitas. Rasio efisiensi ini menunjukkan efisiensi dari penggunaan aset perusahaan. Jadi di sini kita melihat bahwa berdasarkan aset yang dimiliki oleh perusahaan, seberapa efisienkah perusahaan itu menggunakan aset tersebut untuk menghasilkan keuntungan gitu. Apakah perusahaan terlalu banyak berinvestasi di aset sehingga modal kerjanya menjadi tinggi tapi tidak sejalan dengan profitnya? Apakah ternyata memang perusahaan bisa mengefisiensi dari aset-aset yang ia miliki, kemudian menghasilkan profitabilitas yang tinggi. Selanjutnya, rasio profitabilitas menunjukkan pengembalian atas penjualan dan juga investasi. Jadi, berdasarkan rasio profitabilitas ini kita bisa melihat berdasarkan investasi yang kita lakukan ke perusahaan, kira-kira imbal hasilnya itu akan seperti apa sih, tingkat pengembaliannya seperti apa gitu. Nah, untuk rasio efisiensi dan rasio profitabilitas ini kita bisa melihat atau menghitung berdasarkan dari laporan laba ruginya. Selanjutnya yaitu rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar ini merupakan perbandingan antara nilai pasar dengan nilai buku dan mengukur pengembalian untuk tiap lembar saham perusahaan. Jadi nilai pasar ini kita bisa melihat berdasarkan harga saham perusahaan yang ada di pasar, kita bandingkan dengan nilai bukunya, nilai buku perusahaannya. Nah, dari situ kita bisa melihat kita worth it nggak sih untuk investasi di perusahaan ini.
Ya, yang pertama kita bahas dulu tentang rasio likuiditas. Ada 3 rasio nih di rasio likuiditas. Ada rasio lancar atau biasa kita sebutnya dengan current ratio. Jadi rasio ini itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nah, namanya juga melunasi kewajiban jangka pendeknya ya. Tadi kan sudah disampaikan sebelumnya bahwa kewajiban jangka pendek itu seperti utang-utang yang tidak berbunga, kemudian utang-utang yang di bawah 1 tahun, kemudian akrual dan lain sebagainya. Rumusnya apa? Rumus current ratio ini adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancarnya. Aset lancar ini terdiri dari kas dan equivalent kas, kemudian ada persediaan di situ, kemudian ada mungkin ada sekuritas di situ, deposito dan segala macam. Nah, jadi aset lancar itu adalah aset-aset yang likuidasinya itu lumayan cepat gitu, lumayan tinggi. Nah, jadi untuk menghitung si current ratio ini yang digunakan adalah aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Sedangkan untuk quick ratio, ini sering disebut sebagai rasio uji cair atau acid test ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Kenapa tidak memperhitungkan persediaan? Karena pertimbangannya persediaan di satu perusahaan itu kan untuk dilikuidasi itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Jadi untuk mempertimbangkan hal tersebut, kita mengesampingkan persediaan di dalam perhitungan gitu. Rumusnya apa? Rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancarnya. Nah, kalau yang tadi itu kan kalau yang yang current ratio itu kan persediaan ditambah kas dan setara kas, kemudian ditambah aset-aset lancar yang lain. Sedangkan kalau misalkan si quick ratio ini nanti persediaannya itu menjadi pengurang di aset lancar karena kita mau mengeluarkan persediaan di situ. Dibagi dengan kewajiban lancarnya. Jadi lebih liquid ya untuk yang quick ratio ini. Selanjutnya yaitu kas rasio. Jadi kas rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan kas yang tersedia dan yang disimpan di bank. Jadi yang kita pakai cash ratio ini benar-benar uang yang likuidasinya itu sangat tinggi. Jadi kita pakainya kas dan setara kas, uang yang emang dipegang oleh perusahaan saat ini berupa cash, kemudian ditambahkan dengan uang-uang yang mungkin didepositokan oleh bank atau mungkin ditaruh di bank, ditabung di bank, di mana untuk menarik tabungan di bank tersebut itu tidak butuh waktu yang lama gitu. Rumusnya kas dan setara kas dibagi dengan kewajiban lancar. Ini saya typo-typo, nanti kalian kalau belajar itu dilihat videonya ya. Jadi jangan dilihat materinya aja. Didengar penjelasan sayanya. Selanjutnya, slide kelima. Nah, selanjutnya itu mengenai rasio manajemen aset. Jadi, manajemen aset itu mengukur seberapa efektif sih perusahaan dalam mengelola asetnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya di slide kedua. Nah, ada beberapa rasio di sini. Ada yang pertama yaitu inventory turnover ratio atau rasio perputaran persediaan. Gunanya apa? Untuk mengukur seberapa efektif sih perusahaan dalam mengelola persediaannya. Jadi gini, persediaan yang terlalu banyak, yang terlalu ditumpuk oleh perusahaan, itu kan juga nggak bagus untuk perusahaan. Kenapa? Karena kita mengeluarkan biaya lagi untuk mengelola persediaan tersebut. Misalkan nih ketika perusahaan punya produk A, dia punya persediaan terlalu banyak. Dia butuh gedung untuk meletakkan persediaannya itu, dia butuh orang untuk memaintainnya, mungkin ada butuh listrik dan segala macam, itu semuanya kan biaya, itu menjadi tidak efektif kalau misalkan perusahaan yang perputaran persediaannya itu semakin cepat itu semakin bagus. Berarti kan turnover inventory turnover-nya itu tinggi. Perusahaan produksi taruh di gudang bentar dikeluarkan, produksi taruh gudang bentar keluarkan. Jadi cepat gitu. Itu keuntungannya akan semakin tinggi.
Rumusnya inventory turnover ratio adalah penjualan atau sales dibagi dengan persediaan. Sales dibagi dengan persediaan atau inventory. Yang kedua yaitu day sales outstanding. Jadi di sini untuk mengukur piutang yang belum tertagih kira-kira akan diterima piutangnya itu dalam waktu berapa hari. Untuk mengukur piutang perusahaan dan berapa hari penjualan masih dicatat sebagai piutang, DSO ini mencerminkan rata-rata perusahaan harus menunggu untuk menerima kas setelah melakukan penjualan. Jadi gini, perusahaan itu kan melakukan penjualan. Nah, biasanya itu kan distributor itu tidak langsung kontan gitu bayarnya, misalkan di tempo 1 bulan atau 2 bulan. Jadi selama waktu tersebut itu kan masih perusahaan itu belum menerima uang cash loh dari si pembelinya. Nah di sini kita hitung kira-kira berapa hari nih perusahaan itu memerlukan waktu untuk menerima uang dari hasil penjualannya itu yang berupa piutang. Rumusnya adalah piutang dibagi dengan rata-rata penjualan per hari. Sedangkan kalau kita nggak tahu rata-rata penjualan per hari dari perusahaan itu berapa, kita hitung dulu rata-rata penjualan per harinya. Rumusnya ya penjualan per tahun atau penjualan dalam 1 tahun dibagi dengan 365. Jadi kalau mau lebih simpelnya, piutang dibagi dengan penjualan tahunan dibagi 365 hari. Nanti kita ketemu tuh berapa harinya kira-kira perusahaan membutuhkan waktu untuk menerima uang dari piutangnya. Selanjutnya adalah fixed asset turnover ratio, yaitu perputaran aset tetap. Di sini perputaran aset tetap itu mengukur seberapa efektifkah perusahaan menggunakan aset tetapnya. Jadi pabrik, alat, mesin, dan segala macam itu kira-kira bisa efektif digunakan oleh perusahaan nggak sih? Atau jangan-jangan aset-aset tetap tersebut malah banyak nganggurnya, malah bikin cost-nya semakin tinggi. Jadi kita bisa lihat dari si rasio ini, rasio fixed asset turnover. Nah, rumusnya adalah si penjualan atau sales dibagi dengan aset tetap. Total aset turnover yaitu perputaran total aset. Jadi kita di sini dibandingkannya dengan total aset. Kalau misalkan tadi kan ada yang persediaan dan segala macam. Ini kita pakainya itu total aset. Jadi total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi berdasarkan total keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan itu sudah seberapa efektifkah dalam menghasilkan keuntungan gitu. Semakin tinggi harusnya semakin bagus ya di sini ya. Yang slide selanjutnya. Kemudian rasio manajemen utang. Jadi rasio manajemen utang itu mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan pendanaan melalui utangnya. Nah, ada 3 di sini yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama, total utang terhadap total aset. Nah, ini rumusnya adalah total liabilitasnya, total utang dari perusahaan itu tuh dengan total asetnya. Nanti akan kita temukan rasio total utang terhadap total aset. Kemudian rasio menggunakan mengukur kemampuan sebuah perusahaan memenuhi beban bunga atas utangnya. Jadi TIE ini adalah rasio di mana kita bisa melihat seberapa mampukah perusahaan dalam memenuhi utang-utang bunganya gitu. Utang bunganya aja ya di sini. Kan kalau perusahaan punya utang yang besar pasti bayar bunganya juga besar. Nah, kita bisa lihat di sini seberapa mampukah perusahaan dalam melunasi kewajibannya itu, kewajiban utangnya itu. Rumusnya adalah EBIT atau earning before interest and tax dibagi dengan beban bunga. Beban bunganya berapa itu dimasukin aja. Selanjutnya adalah EBITDA coverage ratio. Kenapa pakai EBITDA coverage ratio? Karena di sini kan pertimbangannya perusahaan itu kan
nggak cuma bayar bunga aja loh setiap tahun, tapi dia kan juga harusnya bayar pokok hutangnya juga. Kan dia kan juga punya pokok hutang, kemudian mungkin ada properti yang ia sewa, sehingga dia juga harus membayar si sewa properti itu atau sewa alat dan sebagainya, kemudian dia juga harus membayar pokok hutangnya. Jadi kita pakainya si EBITDA coverage ratio ini. Rumusnya adalah EBITDA, earning before interest, tax, depresiasi, amortisasi. Ditambah dengan pembayaran sewa. Kalau perusahaan itu punya properti yang ia sewa. Kemudian dibagi dengan bunga, ditambah pembayaran pokok, ditambah pembayaran sewa. Pembayaran pokok hutang ya, ini maksudnya. Slide selanjutnya. Nah, kita lanjut ke rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini ada empat aja yang bakalan kita pakai untuk melakukan analisis seberapa profitkah perusahaan ini ketika kita melakukan investasi di perusahaan A misalkan. Yang pertama kita pakai adalah profit margin on sale. Jadi di sini menunjukkan laba per nilai rupiah penjualan. Jadi margin laba atas penjualan sama dengan laba bersih yang tersedia untuk pemegang saham biasa dibagi dengan penjualan. Jadi menghitungnya setelah penjualan itu kita kurangi total pendapatannya, kita kurangi dengan segala struktur kurang di laporan keuangan, misalkan dikurangi dengan HPP-nya, kemudian dikurangi depresiasi, amortisasi, dikurangi dengan pajak, bunga, kemudian dikurangi juga dengan dividen preferen kalau misalkan dia punya saham preferen, kemudian dikurangi dengan biaya modal dan lain-lain sampai ketemu laba bersih, benar-benar bersih yang siap untuk didistribusikan kepada pemegang saham biasa. Kemudian ini dibagi dengan penjualannya, dibagi dengan sales-nya. Nanti akan ketemu nilai dari rasio profit margin on sale. Jadi margin laba atas penjualan gitu. Selanjutnya adalah basic earning power. Basic earning power ini menunjukkan kemampuan dasar untuk menghasilkan laba dari aset-aset perusahaan sebelum ada pengaruh dari pajak dan juga leverage. BEP yang kita sering sebut ya, BEP atau basic earning power. Rumusnya adalah EBIT dibagi dengan total aktiva. Earning before interest and tax dibagi dengan total aktivanya. Aset atau kita sebutnya seringnya ROA. Jadi ROA ini mengukur, kedengaran nggak suara saya? Kedengaran. Kedengaran ya, soalnya di saya kayak ada notifikasi kalau jaringannya nggak stabil gitu. Return on total asset atau ROA mengukur tingkat pengembalian total aset setelah beban bunga dan pajak. Jadi di sini kita bisa melihat berdasarkan ROA-nya, berdasarkan si ROA-nya kita seberapakah yang akan perusahaan mampu untuk hasilkan gitu berdasarkan si total aset yang telah ia miliki. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan laba bersih dibagi dengan total asetnya, karena return on total asset dibandingkan dengan total asetnya. Selanjutnya return on equity ini sebenarnya sama aja, cuman kalau return on equity ini kita bisa melihat seberapa besar tingkat pengembalian yang bisa dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan dari ekuitas saham biasa yang ia miliki. Jadi rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan ekuitas saham biasa gitu. Berarti saham preferen tidak termasuk ke sini ya. Kita hitungnya adalah si saham biasa aja. Yuk, next.
Nah, rasio nilai pasar. Ini kayaknya terakhir rasio nilai pasar. Rasio nilai pasar ini memberikan indikasi kepada investor tentang kinerja masa lalu dan juga prospek kerja masa mendatang. Jadi kan kalau rasio nilai pasar itu kan kita bisa analisis pasar itu menilai saham dari perusahaan itu, kinerja dari perusahaan itu seperti apa sih berdasarkan dari masa lalu, kemudian dibandingkan dengan sekarang, kemudian nanti kita bisa lihat prospek masa mendatangnya kira-kira seperti apa. Yang sering dipakai adalah price to earning ratio, kemudian rasio harga dibandingkan dengan arus kas, dan rasio nilai pasar dibandingkan dengan nilai bukunya. Kalau price to earning ratio atau rasio harga dibandingkan dengan labanya, ini menunjukkan seberapa banyak uang yang dikeluarkan oleh investor untuk membayar dari setiap rupiah laba yang dilaporkan. Rumusnya adalah harga per lembar saham dari perusahaan itu dibagi dengan laba per lembar sahamnya. Jadi dengan harga yang segini, ini tuh bisa menghasilkan harga saham yang segini sekian bisa menghasilkan laba yang sekian, kayak gitu intinya. Harga per lembar saham terkini ya dibagi dengan laba per lembar sahamnya. Kemudian rasio harga dibandingkan dengan arus kas. Jadi di sini rumusnya adalah laba per lembar saham dibagi dengan arus kas per lembar saham. Karena kadang-kadang orang itu lebih tertarik selera sih ya, lebih tertarik untuk menganalisis itu menggunakan dengan melihat si arus kasnya gitu. Nggak cuma dari labanya aja, tapi dilihat dari arus kasnya. Selanjutnya rasio nilai pasar atau nilai buku. Nilai buku itu merupakan nilai buku adalah nilai buku perusahaan ya, nilai yang dihitung berdasarkan penghitungan akuntansi gitu. Sedangkan kalau nilai pasar itu kan nilai yang memang ada di pasar yang memang terjadi karena ada penawaran dan juga pembelian gitu. Permintaan dan juga penawaran. Nah, rumusnya apa? Kita mau cari nilai buku ini, rumusnya adalah ekuitas saham biasa. Ekuitas saham biasa dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Jadi si total ekuitas saham biasa ini berapa? Kemudian dibagi dengan jumlah saham yang beredar saat ini berapa. Nanti kita baru bisa dapat nilai bukunya. Selanjutnya adalah rasio nilai pasar dibagi dengan nilai buku. Jadi harga pasar per lembar saham, misalkan harga pasar per lembar saham perusahaan XYZ itu saat ini adalah 500-nya ya, 500 itulah per lembar saham. Si 500 itu dibagi dengan nilai bukunya. Nilai bukunya kan nanti kita cari berdasarkan dari rumus ini gitu. Sampai dengan saat ini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung, nggak jelas, pengen tanya, nggak ngerti, gitu nggak? Atau sudah jelas semuanya? Gimana nih? Pada ada kan anak-anaknya? Orang-orangnya pada ada kan? Jelas, Miss. Oke. Tugas yang sebelumnya itu sudah dikerjakan belum? Yang 2 minggu yang lalu, yang saya minta untuk cari laporan keuangan. Sudah, Miss. Udah, Oke, Miss. nanti dihitung juga Udah, ya Miss. rasio-rasionya ini. Kan udah ada tuh laporan keuangannya, tinggal masukin aja rumus-rumusnya. Dihitung ya. Iya, Miss. Iya, Miss. Baik, kalau misalkan sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ini sudah di absen belum ya? Belum, Miss. Absen dulu ya. Uhud. Udah? Udah, Miss.
Oke. Terima kasih untuk pertemuannya sore ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Jangan lupa untuk belajar, diulang-ulang lagi materinya. Oh iya, ini kelas belum upload di YouTube ya? Udah belum? Dari pertemuan pertama, soalnya belum ada yang saya masukin ke Spada videonya. Udah Mohon maaf nih. Iya, gimana Untuk Luhut? Miss. Gimana tadi? Miss, untuk pertemuan 1 itu kan kemarin saya udah konfirmasi bahwa tidak ada suaranya, Miss. Itu Iya, bagaimana, Miss? ya udah kalau gitu. Yang pertemuan-pertemuan lainnya loh, kan maksudnya belum ada semuanya. Nanti di-share linknya di ini ya, di grup ya. Nanti coba anggota yang lain di share yang lain. Terima kasih, Miss. Iya, diinfokan aja ya, saya tunggu ya. Jadi nanti biar bisa di-share di Spada. Jadi nanti maksudnya kalau kalian mau diulang-ulang lagi pembelajarannya itu kan tinggal lihat video aja ya. Kan biasanya kalau millennials itu kan lebih senang untuk mendengarkan daripada membaca. Iya nggak sih? Benar, Miss. Oke, kita akhiri pertemuan kita sore ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.